Hai. Kami dari Opera, Opini Pemuda dan Remaja. Bersama saya Reno. Gue Rangga. Gue Aisyah. Guardian. Oke, dan selamat datang di episode kali ini. Yeay. Halo semuanya. Halo semua. Hai Reno. Tunggu bentar. Maaf saya ini ntar dikat aja teks bercadar gue nulis Reno 2 kali. Iya, gue tahu, makanya gue bingung. Pantesan tadi Reno bilang kayaknya tadi opening. Oke, lanjut. By the way guys. Oke, jadi buat hari ini kita kekurangan 2 anggota, Sevi dan Raisa. Mereka lagi ada urusan masing-masing. Tapi kita bakal tetap have fun. Tapi mungkin episode kali ini kita bakal bahasnya agak lebih serius ya. Iya guys. Oke. Iya. Sebelumnya apa kabar guys? Ya, semoga pada baik-baik aja ya. Yoi. Aku lelah. Kalau Sampai sekolah, buat sekolah, semangat ya. Buat yang mau masuk SIMAK, semangat kakak. Iya. Yang lagi nunggu hasil SBMPTN, semangat. Semoga hasilnya memuaskan. Iya. Amin. Good luck. Good luck. Pokoknya menjalani hidup kalian. Semangat dalam menjalani hidup, jangan menyerah. Gue bilang jangan pantang menyerah. Iya. Oke, jadi buat episode kali ini, kita sekarang episode berapa sih? 12 kan? Iya, kalau my God. dihitung sama prolog 13. Oh my god, Wow. Udah bagus. kita udah anniversary berapa bulan? Kita dari Mei. Pensif kali, ini mas tahun. Oh iya, Udah itulah pokoknya. sepertiga tahun sepertinya. Iya kan? Berapa per 3 ya nggak tahu. Kita udah 4 bulan guys. Oh my god. Oke, jadi buat episode kali ini kita akan membahas problema jejaka part 2. Yes. Oke. Jadi sebelumnya mungkin disclaimer kalau misalnya kita bahas agak apa sih namanya? Sensitif. Iya, Oh iya, agak sensitif. kita bakal bahas beberapa hal yang mungkin agak triggering buat beberapa orang. Iya. Jadi ini anggaplah ini sebagai trigger warning ya. Iya. Jadi guys, Mungkin kita bahas dari yang paling itu dulu, yang paling general. ringan dulu lah ya, topik yang paling ringan. Jadi sebagai remaja kan pastinya nggak jauh terkait juga dari masalah-masalah gender. Iya. Baik itu ketertarikan antar gender atau mungkin kayak perbandingan masalah-masalahnya. Iya, mau kayak kesetaraan, kayak perilaku atau apapun yang kalian lakukan gitu. Jadi guys, gue mau ngasih tahu dulu. Jadi kalau menurut WHO, gender itu sifat perempuan dan laki-laki seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial. Gender dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya, serta dapat berubah seiring waktu. Gitu. Itu menurut WHO guys. Jadi gender itu ya intinya kayak sifat lah, kayak inner jiwa diri. Bisa juga sih, tapi dilihat dari penampilannya nggak sih, kalau perbedaan fisik gitu. Iya bisa. Terus apa lagi ya? Kalau menurut kalian? Terus itu kalau kayak gitu ada kayak garis tipis yang membedakan perilaku, terus kayak cara berpakaian kayak tadi dibilang, atau pasti bedanya jenis kelamin misalkan. Itu karena suka agak apa ya, susah dibedain buat beberapa orang. Iya, kalau ini yang gue baca lagi, kalau dari
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu gender umumnya tuh dideskripsiin sama feminin dan maskulin. Jadi mungkin mungkin kalau kita tuh mungkin mindsetnya kayak laki-laki tuh yang harus kuat, nggak boleh cengeng, atau perempuan kayak harus lemah lembut atau gimana. Kalau sebenarnya sifat ini tuh relatif bisa berubah gitu loh, nggak harus kayak spesifik gitu. Kalau laki-laki kan juga ada yang lemah lembut, terus juga ini gender tuh pokoknya kalau misalnya kayak ada Stereotype lah. ya, kalau kalian kayak apa sih misalnya kayak perbedaannya seks dan gender tuh intinya kalau yang gue baca ya, dia tuh lebih ke karakteristik. Kalau seks itu lebih ke fisik. Yes. Kalau menurut kalian apa ya, kayak gender tuh misalnya contoh deh kesetara kayak apa ya, feminim, maskulin, atau laki-laki, perempuan tuh di kepala kalian yang keluar tuh apa kalau dari gender itu, istilah gender? Sudah mau ngomong duluan? Serah, jangan gue banget. Reno atau Rangga mungkin mau? Bentar, mikir dulu. Apa ya? Yang keluar Guardian mungkin. Betul nih. Ya, Ardian dulu saja. Kalau misalkan gue itu sih masalah feminin maskulin itu sebenarnya buat gue bukan masalah. Jadi terserah lu mau berperilaku kayak gimana, mau gaya lu kayak gimana. Yang penting tuh lu nggak nyakitin orang lain. Ya, Itu yang paling penting sih buat gue. yang lain? Iya sih gitu. Kayak Ardian tuh benar, kayak stereotype-nya gitu loh. Kadang kayak stereotype bisa jadi toxic. Jadi kayak ya udah gitu, lu Sebenarnya nggak lu apa-apa tuh gitu. jadi diri lu aja, jangan kayak berubah-ubah gara-gara orang lain gitu. Ya, bisa. Reno? Karena sebenarnya kayak Oh, nggak itu tuh cuman gara-gara ini nggak sih, kayak stereotypes banget gitu loh. Iya. Kayak itu cuma pikiran orang yang terlalu udah kebiasaan dari dulu kayak gitu, jadinya udah biasa ngeliat yang aneh, yang beda. Kalau menurut Reno? Gue setuju sih sama pendapat Ardian. Sebenarnya emang nggak ada masalah dari gender itu sendiri, cuman karena ya kebiasaan masyarakatnya saja. Jadi susah gitu loh, laki-laki kayak yang Iya. Tapi kalian ini bersifat nggak peduli. kayak nyadar nggak sih kayak dulu, kalau zaman dulu tuh yang kayak gue tuh sering dengar kayak ada tetangga gue kalau misalnya ngeliat bapak gue kayak bersih halaman, maksudnya kayak ngepel atau apa, terus ada kayak ibu-ibu nih lewat, kok bapak yang ngepel, bukannya itu tugasnya ibu-ibu ya? Salfok, please banget salfok. Ya masa itu tuh kayak ya udahlah biarin aja. Ya, terus Ya, tapi biarin aja. Kan bagi-bagi tugas. kayak apa ya, kayak dulu tuh ibaratnya kalau pas sebelum Masih ada agak ketutup. ya, sebelum ada Kartini gitu kan, yang dia yang kayak perempuan tuh nggak boleh, maksudnya kayak kesetaraan gendernya tuh masih kurang gitu loh, kayak perempuan tuh harus di rumah, harus melakukan kayak pekerjaan rumah dibanding Kayak buat lebih sekolah. didahuluin gitu nggak sih laki-laki? Terus ada yang kayak apa sih? Kalau misalkan soal misalkan nyuci mobil atau misalkan benerin mobil dibawa ke bengkel tuh urusannya cowok, cewek nggak usah ikut-ikutan. Ntar kalau misalkan cewek nyetir mobil tengah-tengah jalan mogok gimana?
Iya sih, pasti ada saatnya dimana kegiatan cowok bisa dilakuin cewek, kegiatan yang cewek Cowok bisa dilakuin cowok. cowok. Pokoknya nggak ada salahnya belajar sebanyak mungkin, Iya. cari pengalaman. Jadi ntar kalau misalkan disuruh apa-apa tuh bisa. Mm-mm. Jadi kayak nggak tergantung sama orang. Nggak gitu tergantung sama orang lain. Iya. Terus guys, gue mumpung di sini nggak maksudnya nggak cuman gue doang ceweknya atau misalnya cowoknya cuma satu orang. Gue mau nanya deh, menurut kalian nih kalau dilihat, gue nanya ke yang cowok dulu deh, menurut kalian kalau yang cowok struggles jadi cowok tuh apa aja sih? Kayak entah security kayak keamanan diri lu atau dari emosi lu atau gimana? Kalau perspektif cowok gimana? Sebenarnya gue dulu boleh ya? Silakan boleh. Gue lagi kepikiran. Sejujur-jujurnya, gue bukan bermaksud merendahkan yang lain, tapi emang kenyataannya kalau misalkan jadi cowok tuh kita udah ada kayak satu langkah lebih maju lah bisa dibilangnya dibandingkan gender lain. Tapi itu nggak berarti kayak kita nggak punya masalah dan aduh gimana nih ngomongnya, aduh gue takut salah ngomong. Gimana maksudnya? Jadi maksudnya gue ngerasa kayak kalau misalkan cowok tuh secara mainstream mungkin ya keamanan tuh bukan satu masalah yang begitu dipikirin. Ya setuju. Kan lebih ke emosional. Kalau aduh gue jadi pengen nangis, nggak tahu kenapa gue emosional tiba-tiba. Ya apa? Jangan ya nangis. Kata gue tuh kalau misalkan buat cowok kadang lebih ke cara mengekspresikan diri. Kayak tadi dibilangnya tuh orang-orang tuh kalau cowok udah dikasih kayak stereotipnya tuh kalau cowok tuh bagusnya kayak begini. Misalkan harus kuat berotot, harus kurus, atau misalkan kayak ya gitu, misalkan kurus buat dapet cewek, rambutnya jangan panjang-panjang, terus kayak sikapnya terus kayak begini gitu tuh. Jadi kadang ada beberapa yang padahal emang cuma pengen mengekspresikan dirinya di dalam cara yang tidak menyakiti orang lain, tapi dia bilangnya itu salah, ngerti gak sih? Iya ngerti. Jadi kayak just chill, ini gue hanya ingin mengekspresikan diri sendiri, terserah lu mau kayak gimana, tapi gue juga nggak nge-push identitas gue ke lu, ini buat gue sendiri, lu nggak usah berurusan sama ini gitu, ngerti gak sih? Ganggu lu juga enggak gitu ya. Iya. Kalau dari Reno sama Rangga? Gue setuju sama Ardian yang tadi kan apa? Cowok, kalau menurut gue apa? Ya cowok itu lebih susahnya itu ke mengekspresikan diri aja. Cuman ya gimana ya ngomongnya? Jadi kayak misalnya kalau curhat ke temen aja, kadang-kadang gue kan suka tuh curhat. Yeah. Suka dibilang, ya ampun lu baperan banget sih jadi cowok gitu kan. Kan gue sebenarnya juga gitu ya. Iya. Ya udah gitu aja. Iya. Enggak. Bisa Rangga. Kadang tuh kayak kalau cowok tuh harus kayak main fisik gitu loh, kayak ngeri sih. Kayak kita tuh harus berani main fisik gitu. Kalau kayak misalnya kita kayak lebih berbidang di art atau kayak makeup tuh kita bakal dilihat kayak lu gini ya, lu gitu ya. Nah itu tuh kayak gimana gitu, maksudnya kan kayak nggak semua cowok berbakat di ituan fisik bidang fisik gitu. Mereka kan pasti lebih ada yang cowok yang lebih tenang gitu, ada yang kurang suka gerak, makanya gitu. Iya kalem gitu. Ya. Ini nggak sih kalau misalnya kalau kalian tuh kalau misalnya yang tadi sih gue kayak setuju sama yang Reno, kalau gue kebanyakan lihat tuh kayak misalnya cowok tuh lagi breakdown banget atau gimana, terus itu ada aja yang ngejudge kayak ih lemah banget deh, padahal apa ya, kalau dengan lu misalnya cowok nangis, ya udah gitu ya, kenapa dibilang lemah? Kan itu juga termasuk dari apa
bagian dari manusia gitu kan. Emosi. Iya, manusia kalau nggak punya emosi dan nggak nangis pun patut dipertanyakan lu itu manusia bener atau mutan. Lu juga punya perasaan, kita tuh bisa Tapi nggak, Aku nangis juga gitu. punya perasaan, aku bukan boneka. Tapi tapi nggak yang kayak gitu. Beda konteks woy. walaupun apa ya, kayak mungkin kalau fisik nggak, cowok juga nggak harus cowok doang sih, kayak cewek juga sebenarnya bisa main fisik, kayak sekedar ya mukul atau apa. Itu pertahanan diri sih manusiawi. Nah sekarang ada Maaf, yang bentar. apa Sebelum pindah gue boleh nambahin sesuatu nggak? apa Yang tadi waktu nggak, maaf gue potong, gue cuma pengen nambahin bentar. Yang tadi pas ngomongin tentang yang kayak Reno lah tadi, misalkan kayak mau curhat dibilangnya lu baperan apa. Sebagai cowok tuh gue ngerasa sebagian dari kita dari kecil udah kayak dilatih bahwa nangis tuh jelek, lu nggak pantas nangis, lu nggak boleh nangis. Kalau misalkan lu nangis berarti itu lu lemah. Itu yang kayak apa, cowok tuh harusnya yang jadi yang kuat. Tapi kalau misalkan kalian berantem tuh kok cowoknya jadi cowok tuh kasar banget. Jadi kayak ya mungkin kalau yang dari cowok ada yang mau ditanyain, kalau misalnya dari perspektif yang ceweknya gimana? ya sebenarnya paling pertanyaan yang sama aja sih, kayak buat kalian tuh masalah-masalah yang dihadapi sebagai perempuan di dunia ini yang menurut kalian tuh udah paling menyebalkan banget tuh apa? Paling. Kalau menurut gue ya, kalau di cewek tuh kebalikan dari kalian gitu loh, kayak kalau kita mainnya lebih ke emosi. Kalau misalnya kita kayak main ke fisik, itu pasti kayak ih kok apa Apaan sih lu cewek barbar? iya digituin. Terus kadang kalau ke cewek tuh keamanannya lebih apa sih, bukan ketat, kayak apa ya, harus lebih dijaga gitu Jadi loh. lebih waspada. Iya, kayak lu misalnya kayak gue aja kalau misalnya waktu itu ke mall sendirian, gue kayak merasa nggak aman banget gitu loh, kayak apalagi dengan ke mall nggak punya tujuan tuh, dengan banyak misalnya gue ketemu kayak orang entah stranger, itu tuh pasti kayak udah takut banget, nggak takut diapa-apain kalau keamanan. Tapi kalau ke Alfamart atau Indomart aja minta temenin Rangga. Gue takut sendiri. Iya, kalau iya sih, Cuma Nicole doang gitu. kalau cewek juga ada yang kayak tomboy. Dia kayak kalau misalnya nih cuma sukanya pakai hoodie kayak gua, atau celana kayak sweatpants atau training gitu, pasti dibilangnya kayak kok dress up-nya kayak gitu kan, ini tuh nggak kayak apa ya, kayak nggak seharusnya lu sebagai cewek tuh dress up-nya begini, harusnya kayak pakai dong, coba pakai rok gini kan, ya nggak semua comfortable dengan rok gitu loh. Kisha mau nambahin lagi? Mau nambahin nggak? Hah? Dari perspektif lu aja. Yang pokoknya yang gue paling gak suka itu catcall. Bener-bener catcall itu gue gak suka parah. Itu udah kayak, apalagi cowok-cowok di kelas gue kayak suka ngomongin cewek, ngerti maksudnya apa ya, bukan ngomongin ih cakep banget, enggak. Gini, itu ya maksud lu kayak verbal, maksudnya ngatain bukan, iya secara verbalnya tuh dia Lihat deh itu gitu. Kayak gue tuh nggak suka gitu loh, walaupun bukan gue yang digituin, karena Aisyah juga pasti ngerti lah ya, kita sama cowok pasti nggak nyaman kan gitu. Kayak Gitu. dianggapnya Kayak suka marahin gitu. Istilahnya kayak apaan sih, lebay banget lu. ya istilahnya kalau misalnya itu suka dibilang kayak
apa cewek murahan. Ya nggak kayak Kayak kalau nih ngedeketin gitu terus kita gak mau kayak ya apaan sih so jual mahal, tapi giliran kita kayak berniat baik aja tuh kayak our intention is to be nice, tapi mereka nggak ih sumpah dia tuh gampangan banget tuh, murahan banget. ya itu susahnya sih di situ kayak gitu. Oke, mungkin nanti kita lanjut lagi ke subtopik selanjutnya. Kita sekarang break dulu. Dadah guys. Sampai jumpa semua. Ada semua. Aduh, Pak. Hai. Oh iya. Kita sudah berkumpul kembali. Iya, balik lagi. Tadi udah bahas apa? Stereotype gender in general, struggles, perspektif. Apa struggles tuh maksudnya kesulitan sebagai cewek, cowok menurut perspektif kita. Terus sekarang mungkin kita lebih bahas ke kayak masalah-masalah yang apa ya bahasanya? Sebenarnya sama aja nggak sih kayak yang tadi? Iya, cuman mungkin lebih detail ya dan efek-efek. Apa ya pertama tuh? Kita mau bahas apa nih? Oke, mau bahas apa lagi? Ini nggak sih kayak lu banyak banget nggak sih dengar berita kayak pengeksploitasian gitu, pengeksploitasian apa sih, pengeksploitasian apapun lah secara seksual atau apa, pelecehan gitu, Manipulasi dalam hubungan gitu atau gimana maksudnya? iya entah pokoknya yang berhubungan dengan apa sih, gue bingung bahasanya gimana. Ini bahasnya mau pelecehan seksual atau manipulasi dalam hubungan. Manipulasi dalam hubungan maksudnya gimana? Iya. Oke, jadi kita bahas dulu. Jadi Iya. Kalau manipulasi dalam hubungan itu jadi misalkan ada hubungan 2 orang, bisa itu pacar, bisa itu teman, bisa itu keluarga, mungkin di antara 2 orang atau lebih mungkin. Nah ini jadi tuh manipulasi ini jadi si satu orangnya lagi ini memanfaatkan lawan dalam relationship-nya. Kayak misalkan si A sama si B pacaran nih, tapi si A itu kayak bilangin ke si B, aduh gue gak suka sama temen-temen lu, atau misalkan kayak Toxic kan berarti, toxic relationship. ya toxic relationship semacamnya. Jadi tuh kadang gue paling sering lihat itu kalau misalkan entah di internet atau cerita-cerita orang tuh biasanya di hubungan sama significant other, hubungan secara romantis. Iya. Terus kalau misalkan di pertemanan keluarga itu juga banyak. Iya. Kalau contoh deh, yang paling sering kalau di remaja tuh pasti yang sama hubungan romantis significant other. Yang toxic tuh ini kalau yang sering gue dengar tuh apa, dia yang istilahnya kayak overprotective, tapi yang ya gitulah, ya nggak sih, overprotective tuh termasuk kayak misalnya lu manipulation dalam hubungan. iya, kayak misalnya lu kayak berhubungan sama yang tadi, misalnya kita mau berpakaian kayak gimana ya, misalnya contoh lu mau pakai dress misalnya selutut, tapi sama significant other lu kayak kamu nggak boleh pakai kayak gitu, itu terlalu apa ya, yang menurut dia tuh nggak boleh, padahal sebenarnya Bisa aja. sebenarnya tuh bisa, maksudnya bajunya dia tuh nggak terlalu yang menunjukkan apa sih, apa namanya, part
bagian dimana yang nggak seharusnya diliatin, diumbar-umbar gitu, atau ya misalnya dia nggak boleh ngelakuin sesuatu hal karena alasan spesifik tapi menurut pemikiran signifikan other-nya gitu, bukan yang nggak make sense. itu juga sih. Mungkin Kalau ada yang kita lain? ngomongin kayak begini relationship, kita belum pernah ada di dalam relationship yang beneran coy satu orang, dua, sorry. Apa? Iya ngerti. Maksudnya kayak Enggak. aku diam aja. Yaudah, mungkin ada lagi kayak masalah-masalah yang tentang ini gender yang berkaitan dengan topik kita, apa ya? Sebenarnya kalau misalkan dari gue sih tadi yang udah dibahas, yang stereotype atau identitas diri gitu. How about masalah toxic masculinity, guys? Maksudnya kayak apa ya? Sebenarnya tuh emang itu kan masih banyak dibicarain sama orang-orang kan, karena emang kebanyakan mindset orang tuh masih apa kayak berbeda itulah. Close minded. Ya, kalau kata gue nih ya, kalau cowok misalnya pakai make up gitu, sebenarnya sih nggak apa-apa. Kayak lu lihat deh, kebanyakan artis cowok pasti kalau lagi mau syuting atau istilahnya foto gitu lah, pasti ada sedikit touch up dari make up kan, ya nggak sih? Kalau misalnya lu bilang makeup tuh suka kayak kurang diapresiasi, padahal kan itu juga art gitu loh, itu tuh butuh talent yang banyak. iya, Skincare itu bukan buat cewek doang, cowok Iya. juga boleh pakai. lu lihat kayak apa orang-orang terkenal gitu, kayak perawatan gitulah. Ya masa cuman cewek doang yang bisa menjaga ini apa kayak Iya, anggota kayak tubuh gitu. gue pernah lihat di Twitter. Jadi ada cowoknya yang pakai skincare gitu kan, terus ceweknya kayak ilfil gitu. Terus dia bilang, dia nanya ke Twitter gitu kayak, wajar nggak sih cowok pakai ginian? Gue jadi ilfil banget. Tadi abis gue marahin cowok gue. Terus komenannya itu banyak kayak, lah emang kenapa? Kayak merawat diri tuh bukan suatu dosa gitu loh, kayak Malah hak dia. iya, Orang-orang yang Kayak enak dilihat juga. apaan? dari yang biasa gue lihat ya, orang-orang yang suka komplain kayak gitu, kayak ini cowok kenapa pakai skincare atau kenapa gini-gini. Tapi dia kayak suka juga ngomentarin, ih jadi cowok kenapa nggak bisa jaga diri, nggak bisa ngerawat diri ya, kok gitu lah pokoknya. Ini kayak lu maunya apa? Dan gue lihat di komenannya itu ada yang komen, mungkin ceweknya takut kalah glowing. Oh ya, gue pengen tambahin yang buat tentang toxic masculinity. Banyak orang yang salah paham sama toxic masculinity itu sebenarnya artinya apa. Toxic masculinity itu bukan bukan cowok-cowok yang suka nge-gym atau yang suka nonton bola, tapi ini gue asal nyebut aja ya, sorry, bukan maksud menunjuk, tapi gue asal sebut. Atau misalkan yang kayak apa sih, yang ngerokok atau apa gitu, enggak. Toxic masculinity itu cowok-cowok yang mendiskriminasikan cowok-cowok yang gak kayak mereka. Jadi bisa aja lu tetap di apa sih, maksudnya lu tetap aja bisa yang make upan, yang skincarean gitu, tapi kalau misalkan lu kayak apa, orang-orang yang ngerokok ini gue jijik, atau misalkan orang-orang yang gue mau temenan sama orang-orang kayak gini, lu juga toxic, sadar diri. Iya, bener sih. Anyways, terus ya mungkin kita lanjut bahas itu nanti lagi. Ada ini, gue pengen banget bahas ini. apa Kayak lu banyak banget gak sih kayak tiba-tiba melunjak
kayak apa harassment kayak pelecehan gitu di apa apa sih istilahnya? Pelecehan, body shaming gitu-gitu. Iya, kalau pelecehan kan istilahnya tuh nggak cuman dari kayak perilaku fisik, dari verbal, dari kata-kata lu juga itu bisa termasuk pelecehan gitu. Perilaku, kata-kata, Iya. ya pokoknya gitulah. Itu buat apa sih? Sebenarnya ini apa ya, kayak gue tuh masih kurang tahu apa sih yang di pikiran bukan victim sih, apa sih pelakunya gitu loh, yang Aku ya. apa sih yang ya I know lu mungkin ada nafsu atau gimana, tapi gimana ya bahasinnya, nggak ngotak terlalu kasar, maksudnya kayak apa sih, Enggak, kasarnya mereka nggak ngotak. Jangan kelebihan. Kasarnya. Jaga tetap. Iya, kasarnya tuh nggak ngotak, tapi apa bahasa ini tuh Ingat batas gitu loh. ya even ini deh, kalau apa ya, contoh kayak lu maksa-maksa gitu buat memenuhi keinginan nafsu lu doang kan, apa ya, kayak nggak semua keinginan lu tuh harus dipenuhi saat itu juga gitu. Lagi soal nafsu Nafsu sih, kayak tau gak sih yang kayak sering ini loh, yang apa namanya, cewek ini misal ngapus foto, cowoknya bilang gue nge-save foto lu loh buat BA COL, terus habis itu kayak ya salah gue apa, kan gue cowok, lagian lu yang mancing pakai baju yang kayak gitu, itu nggak bisa disalahin woi ke ceweknya. Stop victim blaming lah intinya. Iya, kayak salah sendiri lo pakai kayak gini, lo yang minta sendiri lo, itu ya itu hak dia, kenapa jadi lu iniin. Terus juga maksudnya gini loh, kalau misalnya lu mau melakukan sesuatu dari gara-gara ngelihat foto atau sesuatu, ya lu bisa gitu, nggak perlu bilang apa yang lu lakuin. Belum tentu orang yang nerima omongan lu comfortable dengan apa yang lu ini kan, apa yang lu bilang. Terus abis itu kalau dilaporin itu bilang gini, ya kan gue nggak ngaku, kan gue nggak nyentuh dia, berarti bukan ini, kan cuman gue ngomong doang. Kayak itu termasuk apaan sih, online apa sih, cuman kata-kata di medsos doang kok, nggak disentuh langsung, lebay banget. Itu kayak itu nggak bisa, pemikiran lu seperti kayak gitu tuh nggak bisa. Apapun itu, mau di medsos, mau cuma kata-kata, mau di langsung, mau jadi live itu, ya nggak bisa, itu tetap aja nggak bisa ditoleransi. Kalau menurut yang cowok-cowok gimana? Itu kan Buat yang pengen lanjutin yang tadi Vicky share tentang media sosial, kayak kalau misalkan ini buat entah lu cowok entah lu cewek, kalau misalkan lawan bicara lu udah ngerasa nggak nyaman, stop. Kecuali kalau misalkan lu emang lagi calling out, yang kayak misalkan lu bukan ngebentak nih, maksudnya lu yang kayak ini gue ngerasa kayak lu udah ngelewatin batas, jadi makanya lu ajak ngomong. Nah kalau gitu emang nggak nyaman apapun nih itu, lu tetap harus bahas sih. Oke, maaf nggak ada hubungannya, tapi ya gitu. Tapi ngomongnya jangan di komen, langsung di PC. Ya gue ngomong apa lagi ya? BTW itu nggak termasuk buat cewek doang ya, buat cowok juga. Jadi kalau cewek kayak, oh my god, supaya paling gue jijik ya, misalnya ada cowok, foto cowok nih kayak, ih gila rahim banget, itu gue jijik banget, sumpah gue sebagai cewek aja jijik. Kayak oh my god, gue hamil online tinggi itu kayak intinya. Jangan begitulah guys, ingat, kita tuh harus ingat juga apa namanya personal space, juga sangat. Intinya kayak ini nggak sih, sexual fantasy, sexualizing. Bukan gitu. personal space, Sang.
manners. Ya sama Ya, aja. sama juga. Kalau misalkan yang buat artis gitu ya, yang kayak tadi Batas bilang gitu lah. komen-komen di postnya artis. Kata gue sih sebenarnya ya terserah lo mau kayak mikirin dia kayak bagaimana. Tapi nggak usah ikutan komen-komen kayak gitu, kan mereka juga manusia. Lo tuh sadar diri, mereka tuh juga kayak lo sebenarnya. Jangan mikir karena mereka punya banyak followers, punya banyak fans, punya banyak mereka nggak bakal mereka lihat. nggak bakal insecure. Mereka nggak bakal insecure, mereka nggak bakal lihat. Ya kalau misalkan komennya banyak kayak kelihatan, Bedon. Iya, sabar nggak usah ngegas. Makanya itu berlaku bukan buat cewek doang, cewek juga harus nyadar nggak boleh kayak gitu juga ke cowok. Dan sebaliknya cowok juga. Terus ini kalau apa ya, kalau masalah gender tuh kalian suka nggak sih kayak masih di ya gitulah, gue pengen bahas juga selain yang harassment atau itu kan dari sosial media, karena gue juga belum pernah dengar dari victim atau misalnya kayak cerita-cerita, karena kita kan pasti taunya dari media-media kan. Nah, gue pengen bahas yang mungkin kita alamin gitu tentang gender selain yang harassment. Itu kayak apa sih yang tadi ke topik awal yang tentang emosi perasaan gitu loh, kayak lu lemah banget, lu gini, lu gitu. Kalian pernah gak sih ngalamin gitu? Pernah dong. Rangga, Reno mungkin? Reno di mute. Iya, kalian kalau misalnya nanggepin kayak cowok kok jadi cowok kok apa lemah banget. Iya. Reno. Bener, makanya dari tadi gue kepikiran kayak ini kok Reno nge-mute, kok diem terus dari tadi nggak ngomong-ngomong. Mungkin Reno. Gue dari awal tuh udah takut. Ternyata ke-mute guys, ternyata ke-mute. Ya Allah. Jadi Reno tadi ada yang mau sampaikan dulu nggak? Enggak sih, gue setuju aja sama pendapat kalian semua. Terus apa ya, kalau yang pernah terjadi ke gue nggak pernah sih. Wait, which one? Yang mana yang pernah terjadi sama? Yang pertanyaan terakhir kalian tadi. Oh. Apa? Yang itu mental ke itu ya, apa sih, emosi. Kalau stereotype. Kalian kalau misalnya ngelihat ada cowok pakai warna pink atau cowok pakai baju warna hitam terus, cowok pakai baju pink terus, itu kalian sebenarnya gak apa-apa kan kalau kayak gitu? Menurut kalian gimana kalau misalnya ada yang Ya sih nggak apa-apa. Iya. Punya baju pink. Menurut kan ada orang yang kayak, ini ngapain sih pakai baju pink terus kayak cewek bla bla bla, ini ngapain sih pakai baju hitam terus. Menurut kalian tuh orang kayak gitu tuh gimana? Gue cuma pengen nanya orang-orang yang kayak gitu, yang menentukan pink itu buat cewek, itu buat cowok, atau biru itu buat cowok, itu siapa yang nentuin? Maksudnya apakah dari rahim tuh keluar cowok udah biru gitu, atau cewek udah pink? Kan nggak mungkin gitu juga. Itu pokoknya kalau misalkan hal-hal kayak gitu sebenarnya datangnya dari mindset apa sih, society bahasa Indonesia? Lingkungan. Peradaban. Ya tapi maksudnya ya kayak gitu. Jadi mindset orang-orang yang dari lama udah terbiasa sama hal itu, maksudnya itu dulu kenapa kita nggak mau berubah gitu loh. Kan zaman berbeda. Iya. Kan aja gitu, masa cowok nggak boleh pakai baju biru, masa cowok nggak boleh pakai baju pink, cowok nggak boleh punya baju pink gitu. Itu kayak ya udahlah, itu juga zaman dulu, sekarang kenapa masih diikutin? Iya, kayak yang tadi gue baca sih, kayak stereotip kan pastinya bakal berubah mengikuti waktu. Salah satunya yang itu warna pink. Dengan mengikuti waktu, warna pink itu jadi unisex gitu loh. Kalau dulu kan ibaratnya cuma satu gender doang.
Fun fact, dulu kalau nggak salah zaman medieval apa ya, gue lupa, belum nyari lagi. Dulu itu pink buat cowok dan biru buat cewek. Iya, tapi pasti ada perubahan lah di mana ketukar gitu, pink buat cewek, biru buat cowok. Terus sekarang jadi dua-duanya bisa gitu. Iya, nggak usah dibedakan lagi lah, udah harus setara gitu lah. Iya. Terus guys, kalau kata kalian nih, kan tadi ada yang tentang istilahnya kayak dari emosi, dari perbedaan stereotip, sama kayak pelecehan, harassment gitu-gitu. Menurut kalian penting gak sih kita belajar gitu di edukasi internal istilahnya kayak dari keluarga, dari lingkungan sekitar, atau eksternal dari kayak sekolah atau pelajaran apa? Banget. Penting lah. Penting banget. Gue ngerasa tuh kayak untuk yang kayak semacam BK lah, misalkan SD, SMP, SMA selalu materinya tuh diulang-ulang gitu. Jadi kayak sampai SMA tuh masih belajar tentang persahabatan atau masih belajar tentang keluarga gitu kan, kayak itu boleh lah itu ajarin ke anak SD, itu mesti buat kita masih banyak hal yang bisa diajarkan ke siswa-siswa, ke murid-murid gitu. Misalkan kayak tentang stereotip dan kenapa stereotip itu bisa merusak apa sih hubungan, misalkan kayak kan juga banyak tuh, gue sering lihat kayak ada hubungan misalkan suami istrinya tuh sering dimarah-marahin, terus cuma dibilang kayak pantas lah dia cowok, pasti ya dia sekali-kali marah-marah gitu. Itu kayak itu bisa nyakitin banget. Jadi kayak tolong lah diajarkan itu, nggak ada salahnya kok, lu juga nggak dosa ngajarin kayak begitu. Kayak ini ya sih, kayak misalnya di pelajaran PKN tuh ada kayak HAM, hak asasi gitu. Sebenarnya kan kita udah diajarin gitu kan di sekolah, tapi kalau kata gua kurang implementasinya doang gitu loh di kehidupan. Jadi orang-orangnya bisa, jadi gara-gara kurang implementasinya itu, karena orang yang bodoh amatan sama pelajaran yang udah kita pelajarin, jadinya bablas lagi, ya gak sih? Iya. Kadang banyak kejadian kayak misalkan kalau ngomongin tentang gender gini, yang kayak semacam pelecehan seksual gitu, banyak juga yang terjadi karena pelakunya juga nggak tahu konsekuensinya sebenarnya apa, dia cuma asal ngelakuin aja. Iya, yang kayak tadi biar memenuhi keinginannya dia. Makanya mumpung yang kayak masih SMP, SD, SMA gitu, tolonglah untuk kepada guru-guru yang mendengarkan podcast kami, pertama-tama kami mengucapkan minta maaf, saya sedang tidak mengerjakan tugas, tapi ya pokoknya tolonglah dengarkan kita untuk yang kali ini aja. Iya. Hal-hal itu harus diajarkan. Karena hal-hal gini tuh penting. Yap. Lagi buat ke depan. Iya. Dan juga Mending masih belajar gitu daripada ngitung materi. iya sih, tapi dengan apa ya, dengan metode pembelajarannya itu juga harus, kalau kata gue ya, kayak benar-benar harus bisa mengikuti perkembangan zamannya gitu loh. Nggak bisa lu misalnya sekarang tuh ngajarin kayak apa sih, misalnya contoh kita kan generasi Z ya, pasti beda lah pas sama generasi X, milenial gitu-gitu, apa sih masa-masanya. Jadi kayak kalau kata gue, buat yang ngajarin tuh harus tahu dulu, baru jangan pakai cuman yang misalnya di zaman dulu, zaman-zamannya kalian bisa aja sih dipakai, cuman ya gitu, harus ada contoh dari perkembangan itu di zaman sekarang tuh gimana. Kayak soalnya konsekuensinya kan pasti dulu sama sekarang tuh kayak konsekuensi apapun lah, itu pasti kayak bisa berubah gitu kan. Iya, jelas. Kayak misalnya dulu cuman kayak diasingin atau di apa, mungkin sekarang bisa trigger hukuman mati atau apa.
Iya. Makanya gua rasa masalah tuh kayak gini itu harus banget ngikutin zaman. Tapi menjadi masyarakat baik ya, adalah menjadi masyarakat yang tidak langsung menolak adanya perubahan. Jadi bisa aja perubahannya menjadi yang lebih baik, bisa aja perubahan menjadi lebih buruk. iya. Jadi jangan langsung ditolak, tapi dianalisis, baru nanti ditentukan bersama-sama apakah akan ditolak atau akan diterima. Aduh, sebenarnya gue pengen ngomong gini loh. Apa-apa? Tapi nggak tahu, tapi nanti mungkin gue kata apa. Mungkin kalau misalnya paham kita beda sama kalian, ya kita nggak tahu juga paham kalian gimana. Kita cuma nyampein apa yang ada di pikiran kita, apa yang menurut kita harus disampaikan. Benar. Bukan benar juga apa yang harus kita sampaikan, cuman gue kayak takut kalian salah kaprah gitu loh. Apa ya, kayak ada ilmu sama agama itu kadang-kadang masih suka bentrok. Jadi disclaimer, kita cuma nyampein apa yang mau kita sampaikan aja. Kalau gitu gue juga pengen nambahin nama podcast kita Opini Pemuda dan Remaja. Jadi kita ini hanya berpendapat. Kita juga, karena kita juga pemuda dan remaja, kita juga nggak yakin pendapat kita semua benar. Kita semua selalu open terhadap kritik dari kalian, feedback misalkan kayak pendapatnya salah karena begini-begini. Jadi tolong kalau misalkan menurut kalian kita ada kesalahan, sampaikan saja. Nanti sosial media kita plug di akhir. Ya, terus kan tadi udah kayak bahas masalah-masalah gitu, terus dari edukasi. Ada nggak sih kalau menurut kalian cara-cara kayak buat mencegah atau meminimalisir lah dari masalah tadi? Tadi apa harus diajarkan? Kita tuh harus lebih diedukasiin. Iya sih, maksudnya ada lagi nggak kayak mungkin selain edukasi, kalau edukasi kan juga harus gitu. Pengamanannya harus lebih ditambahin gitu. Iya. Terus ya orang-orang secara perlahan juga satu persatu harus lebih open minded. Ya kalau misalkan lu semua, kalau misalkan ada dari yang lu pada yang masih pikirannya itu tertutup, kayak masih terlalu terikat dengan tradisi gitu ya, gue saranin lebih open minded karena itu akan membantu banget. Ya, karena zaman itu akan selalu berubah dan kita tuh harus siap terhadap semua perubahan. Kalau Reno? Ya, setuju juga. Tadi harus lebih open minded aja sih gue. Gue soalnya juga nggak tahu mau ngomong apa. Ini terlalu menyerang, takut salah ngomong. Mungkin dari Keisha mau nyampein tentang kayak meminimalisir kayak dari masalah-masalah gender atau apa gitu. Ya itu tadi harus open minded semuanya. Iya. Ingat, victim blaming itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Yes, true. Apa ya, kalau menurut gue juga gitu sih, tapi gue juga nggak bisa kayak, kalau emang mindset orang kan kayak susah gitulah buat dirubah, tapi at least lu bisa mungkin mencerna atau cari-cari, kalau kata gue educate yourself dulu. Misalnya cari-cari, sekarang kan udah dengan mudah ya akses info dengan teknologi gitu. Atau mungkin lu bisa kayak mulai kayak cerita sama orang tua lu atau temen lu kayak apa sih maksudnya gender tuh gimana, kayak ada bahayanya tuh apa sih kalau kita nggak bisa jaga diri atau apa gitu. Mungkin bisa tanya-tanya tuh, cari-cari info lah. Ada yang lagi mau dibicarain kah? Atau
atau mau mengeluarkan sesuatu gitu sebelum selesai? Sebentar gue mau nanya. Apa? Ini kita mau udahan atau masih mau nambahin subtopik lagi? Kalau Iya, mau maksudnya boleh. quote of the day itu pasti sih. Ada sih maksudnya. Kita biasanya 40 menitan kan deh. Iya, tapi tadi udah 20 menit, sekarang udah 30 menit. Oh, Iya, betul lama. Udah sejam. ya sadar ya Ar. Gue tuh tadi nanya maksudnya overall, makanya gue bingung 28. Iya, Demi apa? Ya berarti udahan aja ya. iya guys. Ya, Nemu nih quote of the day. Apa? Bentar. Jadi, Gak apa-apa. Nggak, lanjut. jadi mungkin episode kali ini kita sampai sini aja kali ya. Iya. Juga tadi bahas lama banget. God. Ada yang mau disampaikan sebelum kita udahan? Sosial media kita guys, kalau kalian punya kritik, pesan atau apapun saran buat episode lain atau Instagram @opera.sq, ya. Twitter @opera_sq. Terus kalian bisa nyari podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ada yang lupa gue. Ada Anchor, terus ya. Apple Podcast, Breaker, Overcast, Radio Public, sama gue baru tahu kita ada di Bullhorn sama di Listen Notes. Sorry, gue nggak pernah denger itu apa karena gue kurang mendiscover jadi ya. oke. Yuk. Oke. Jadi sebelum kita udahan, quote of the day. Mana tadi? Kayaknya tadi gue dapat poin. You will often feel as if you don't fit, but it has never been your destiny to fit yet. You were born to stand out. Dari Malay Rousseau. Maaf kalau misalkan salah baca namanya. Jadi artinya itu, mungkin kalian gak ngerasa kayak kalian tuh bisa gampang masuk ke dalam masyarakat sekitar kalian. Tapi dunia ini itu bukan dibuat supaya kalian bisa masuk, bisa blend in, tapi kalian tuh dimasukkan ke dunia ini untuk menjadi diri kalian sendiri. Jadi jangan takut untuk hidup berbeda dengan orang lain. Ya, gitu. Oke, jadi sebelum kita udahan, gue pengen bilang sekali lagi bahwa ini semua adalah pendapat kita. Kita masih terbuka dengan kritik-kritik. Jadi kalau ada yang mau ingin sampaikan, bisa disampaikan di sosial media yang sudah disampaikan tadi. Sama atau ada yang kalau lagi dengerin di Anchor bisa lewat voice messenger di Anchor. Sama di Apple Podcast. Jadi sekian dari episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Nama gue Ardian. Sama gue Keisha. Gue Rangga. Gue Reno. Gue Aisyah dan sampai jumpa di episode minggu depan. Dadah guys. Dadah semua. Bye semuanya. Stay safe. Yes, stay Oh safe. my god, gue